Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi, kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Masih buku Madrasah Ruhaniyah Berguru pada Ilahi di Bulan Suci, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini, kita akan membacakan bagian yang berjudul Puasa dan Perkembangan Ruhani. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa tidak saja ada dalam agama Islam, tapi juga di dalam agama Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama lainnya. Saya percaya bahwa semua agama itu pada dasarnya agama langit. Agama terbagi dua, agama samawi dan agama tabi'i. Agama samawi adalah agama yang turun dari langit, misalnya agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Sedangkan agama tabi'i adalah agama yang lahir secara alamiah. Contohnya adalah agama Hindu, Buddha, Shinto, dan Konghucu. Menurut saya, seluruh agama pada awalnya agama samawi. Seluruh agama pada permulaannya datang dari Allah, tetapi pada perkembangannya terjadilah perubahan yang merupakan campur tangan manusia. Karena seluruh agama pada awalnya adalah agama samawi, tidak heran kalau seluruh agama mensyariatkan puasa, apapun bentuknya. Bahkan pada masyarakat yang tidak mengenal agama, seperti pada bangsa-bangsa primitif, kita temukan adanya kebiasaan berpuasa. Mengapa puasa itu disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh agama? Pertama, puasa adalah alat untuk mendekatkan diri menuju Allah. Karena alasan inilah kita menemukan puasa terdapat pada seluruh agama di dunia ini. Kedua, agama dapat memenuhi kebutuhan spiritual kita. Jika Anda seorang antropolog, Anda tahu bahwa banyak lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pemuas seksual, masyarakat membentuk lembaga pernikahan. Untuk memenuhi ambisi akan kekuasaan, masyarakat menciptakan sistem politik. Untuk memenuhi kebutuhan ruhaniyah manusia, lahirlah agama. Agama adalah institusi kebutuhan ruhaniyah. Secara filosofis, kita percaya bahwa yang membedakan kita dari makhluk lain adalah ruh. Sebagian orang menyatakan bahwa hakikat kemanusiaan seseorang terletak di dalam ruhnya. Ada suatu penelitian tentang puasa di Barat. Penelitian itu mengamati sekelompok orang yang berpuasa. Setelah beberapa hari puasa, terjadi sesuatu yang aneh. Pikiran mereka menjadi filosofis. Mereka bisa jadi berfilsafat. Seperti filosof, orang yang berpuasa mulai berpikir yang abstrak. Pikiran mereka tidak terbatas pada hal-hal yang konkret lagi. Dalam psikologi perkembangan, kita ketahui bahwa dalam perkembangan kepribadiannya, manusia mengubah-ubah kebutuhannya. Dengan kata lain, kenikmatan manusia berganti-ganti sesuai dengan perkembangan kepribadiannya. Pada tingkat yang awal sekali, dalam perkembangan kepribadian, kebutuhan manusia itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang konkret atau hal-hal yang berwujud dan kelihatan. Pada tingkatan ini, kebutuhan itu memerlukan pemuasan yang segera.
Sigmund Freud bercerita tentang kesenangan anak-anak di masa kecil mereka. Menurutnya, ada 3 tahap perkembangan kenikmatan anak-anak itu. Semua tahap ini memiliki persamaan. Semuanya bersifat konkret, bisa dilihat, dan sifat pemenuhannya yang segera mungkin. Kalau orang itu lapar, ia makan. Ia segera memuaskan kebutuhannya dengan kesenangan pada makan dan minum. Menurut Freud, letak kenikmatan pada periode paling awal dalam perkembangan kepribadian adalah pada mulutnya. Ia menyebutnya periode oral. Anak-anak menemukan kenikmatan ketika memasukkan sesuatu ke mulutnya. Kesenangan ini diperolehnya dalam pengalaman pertama menyusu pada ibunya. Lalu ia belajar memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Pada periode oral ini, jika anak-anak diperintahkan untuk berjalan, dia akan berusaha mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulut. Bila tidak ada sesuatu yang bisa diraih atau diletakkan ke dalam mulutnya, dia akan memasukkan tangannya sendiri. Pada perkembangan selanjutnya, kenikmatan tidak hanya terletak pada mulut. Dia mendapatkan kenikmatan ketika mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Seperti ketika dia buang air besar atau buang air kecil. Masa itu disebut periode anal. Pada periode ini, seorang anak bisa berlama-lama di atas toilet. Dia senang melihat tumpukan kotorannya, dan kadang-kadang ia mempermainkannya. Sesudah itu, kepribadian anak berkembang lagi. Kini kenikmatannya bergeser. Dia memasuki suatu periode yang akan mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Periode ini dinamakan periode genital. Dia senang mempermainkan alat kelaminnya dan memperlihatkannya pada orang tuanya. Kalau teori Freud benar, maka seluruh kebutuhan pada masa kanak-kanak itu bersifat fisik. Tidak ada kebutuhan ruhaniah sedikit pun. Kebutuhan kita ini berkembang. Semakin dewasa, semakin abstraklah kebutuhan kita. Pada orang-orang tertentu, kepribadiannya itu terhambat dan tidak bisa berkembang. Hambatan kepribadian itu disebut fiksasi. Misalnya, ada orang yang terhambat pada pemenuhan kebutuhan oral saja. Walaupun sudah dewasa, dia hanya memperoleh kenikmatan pada makan dan minum. Perbedaannya, dia mengubah makan dan minum itu ke dalam bentuk simbol. Misalnya dalam bentuk pemilikan kekayaan. Saya pernah diwawancarai sebuah radio di Jakarta. Saya ditanya tentang relevansi puasa dalam kehidupan modern. Saya menjawabnya dengan merujuk teori Freud. Orang-orang modern, dalam pandangan Freud, adalah orang-orang yang sakit jiwa. Mereka adalah orang-orang yang terhambat dalam perkembangan kepribadiannya. Mereka hanya mengejar kenikmatan dalam makan dan minum, atau paling tidak, mereka terhambat pada tingkat genital. Mereka seperti anak-anak, masih mencari kenikmatan dalam mempermainkan alat kelaminnya. Lembaga-lembaga modern dibuat untuk memenuhi kebutuhan itu. Makan, minum, dan seks. Bisnis makanan sampai sekarang adalah sektor usaha yang paling banyak menyedot uang. Saya dengar aset bulanan suatu restoran fast food di Indonesia mencapai puluhan miliar rupiah. Jadi puluhan miliar rupiah dikeluarkan oleh orang Indonesia hanya untuk membeli sepotong burger. Rata-rata orang Indonesia mengeluarkan lebih dari 75% dari penghasilannya untuk makan dan minum. Orang modern adalah orang yang kerjanya menumpuk kekayaan. Ia akan memperoleh kenikmatan dengan melihat banyaknya kekayaan yang dimilikinya.
Saya ingin memberikan contoh yang sederhana. Dulu, di salah satu kampung yang bertetangga dengan kampung saya, ada seorang ibu yang dikenal sebagai orang kaya dalam ukuran kampung. Tapi sehari-hari dia hanya makan dengan nasi yang amat sedikit. Lauk pauknya pun ia cari sendiri dengan merendam dirinya di sungai untuk memperoleh ikan. Pakaian yang biasa dipakainya pun sangat sederhana. Ketika ia meninggal dunia, lemarinya dibuka. Ajaibnya, lemari itu penuh dengan pakaian yang bagus-bagus. Orang tidak pernah melihat ia memakai pakaian-pakaian itu. Semua orang kampung kebingungan. Bagi saya, ibu itu adalah contoh orang yang menderita sepanjang hidupnya. Kenikmatannya ia peroleh tidak dalam mempergunakan seluruh harta dan barangnya. Ia memperoleh kenikmatan ketika ia membuka lemari dan memandang hartanya itu, seraya berkata pada dirinya, "Semua itu milikku." Orang kota juga banyak yang seperti itu. Mereka memperoleh kenikmatan dalam membaca laporan depositonya di bank. Kalau dia ingat, dia membuka lemari dan menyibak lembaran-lembaran depositonya. Ia tidak ingin menggunakan depositonya karena takut jumlah uang itu akan berkurang. Ada juga orang yang membeli barang berharga dan memperoleh kenikmatan dengan melihat tumpukan barang-barang itu. Menurut Sigmund Freud, orang yang seperti itu tertahan dalam tahap yang kedua, yaitu tahap kenikmatan melihat kotoran. Penumpukan kekayaan yang dibeli dengan pengeluaran itu sebetulnya adalah pemuliaan atau sublimasi dari kenikmatan melihat kotoran. Freud juga memandang bahwa kekayaan-kekayaan yang ditumpuk itu sebetulnya adalah kotoran. Manusia yang senang menumpuk kekayaan, menurut Freud, terhambat pada periode anal. Pada sisi yang lain, manusia yang tidak mengalami fiksasi akan memasuki tahap kebutuhan yang lebih abstrak. Misalnya kebutuhan intelektual, kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan informasi. Ia akan memperoleh kenikmatan dalam mengumpulkan informasi atau menyampaikannya. Informasi itu sesuatu yang abstrak. Abraham Maslow membuat piramida kebutuhan manusia. Semakin tinggi bagian piramida, semakin abstrak pula kebutuhannya. Pada tingkat yang paling bawah, manusia hanya memenuhi kebutuhan makan dan minum. Ia hanya memuaskan kebutuhan biologisnya. Bila kebutuhan biologis itu sudah terpenuhi, kebutuhannya akan naik pada tingkat selanjutnya. Kebutuhan di atasnya adalah kebutuhan akan kasih sayang, ketentraman, dan rasa aman. Lebih atas lagi adalah kebutuhan akan perhatian dan pengakuan. Lebih tinggi lagi daripada itu adalah kebutuhan akan self-actualization atau aktualisasi diri. Di dalam Islam, hal itu disebut kebutuhan akan al-takamul ar-ruhani, proses penyempurnaan spiritual. Itulah tingkat yang paling tinggi dalam kebutuhan manusia. Dari uraian yang panjang ini, kita bisa menyimpulkan, semakin dewasa seseorang, semakin abstrak kebutuhannya. Kebutuhan yang paling tinggi ialah ketika orang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhaniahnya, bukan kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya. Itulah orang yang sudah sangat dewasa. Di bulan Ramadan, sebenarnya kita dilatih untuk mengembangkan kepribadian kita. Kita meninggalkan tingkat oral, anal, dan genital
untuk mi'raj ke tingkat ruhaniyah yang lebih tinggi. Pada siang hari di bulan puasa, kita berlatih untuk meninggalkan masa kanak-kanak kita. Periode oral kita dikekang dengan tidak makan dan minum. Kita pun mencoba untuk meninggalkan tahap genital dengan mengendalikan nafsu seks kita. Pada bulan Ramadan, kita belajar menjadi dewasa. Di bulan itu, kita berusaha memenuhi kebutuhan ruhaniyah kita. Kita berusaha menanggalkan keterikatan pada tubuh kita dan mulai memperhatikan kebutuhan ruh kita. Kita adalah gabungan antara ruh dan tubuh, tapi dalam kenyataan sehari-hari, kita terikat sekali dengan tubuh kita. Seseorang yang sudah sampai pada tingkat yang keterikatan pada ruhnya lebih besar daripada keterikatan pada tubuhnya akan mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Orang yang sangat terikat dengan tubuh akan mudah sekali dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Dia bisa kedinginan kalau suhu udara turun. Dia bisa kegerahan kalau suhu udara naik. Sedangkan orang yang sudah lebih dekat kepada ruh akan bisa mencipta. Dia bisa membuat tubuhnya hangat ketika udara amat dingin. Menurut Murtado Mutahhari, salah satu tahap dalam wilayah atau kewalian seseorang adalah tahap ketika ia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia tidak akan marah ketika seharusnya marah. Dia tidak ingin membalas dendam ketika semestinya ia membalas dendam. Dia tidak sakit hati ketika orang menyakiti hatinya. Nafsunya sudah terkendalikan. Menahan makan dan minum serta menahan diri dari perbuatan zina sudah termasuk wilayah yang paling awal. Jadi, pada saat bulan puasa, insya Allah kita akan menjadi wali-wali Allah pada tingkat yang paling elementer. Jika orang sudah berhasil mengendalikan seluruh hawa nafsunya, dia akan naik kepada wilayah yang kedua, yaitu ketika ruhnya sudah bisa mengendalikan tubuhnya. Tingkat yang ketiga ialah ketika ruhnya sudah bisa mengendalikan gerakan alam semesta. Kalau dia menyatakan sesuatu itu jadi, maka terjadilah sesuatu itu. Kalau dia meminta supaya pohon itu berbunga, maka berbungalah pohon itu. Dari dirinya memancar sesuatu yang menggerakkan dan mengguncangkan seluruh molekul di sekitarnya. Menurut Muhammad Iqbal, orang seperti itu adalah orang yang sudah bisa menentukan takdirnya. Kembangkan dirimu begitu rupa, kata Iqbal, sehingga kalau Allah akan menetapkan takdirnya, Dia akan berkonsultasi dulu denganmu. Kalau Allah akan mematikan kamu, Dia akan bertanya dulu, apakah kamu akan mati sekarang atau nanti? Orang seperti ini sudah mencapai tingkat kewalian yang ketiga. Ketika dia bisa menentukan takdir, menggenggam takdir di tangannya, dan tidak lagi tunduk kepada takdir. Bahkan, Allah menentukan takdir dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepadanya. Bayangkanlah, bulan puasa adalah bulan ketika kita paling tidak diantarkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Lalu bagaimana jika bulan puasa ada orang yang berhasil mengendalikan makan, minum, dan seksnya, tetapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya? Itu berarti orang itu tidak masuk ke tingkat wali yang paling elementer sekalipun. Orang seperti ini tidak makan dan minum, tapi mudah tersinggung.
Ia mudah marah dan mencaci maki orang lain. Ia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Bagaimana kita meningkatkan tingkat kewalian atau wilayah kita ini? Kita dapat berpedoman pada hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi adalah petunjuk Allah bagi yang ingin mendekatinya. Dengan latar belakang psikologis pada awal tadi, saya akan mengantarkan Anda kepada hadis-hadis qudsi yang membimbing kita dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi keagunganku, kebesaranku, kemuliaanku, cahayaku, ketinggianku dan ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendaknya di atas kehendakku, kecuali aku cerai-beraikan urusannya. Aku kacaukan dunianya. Aku sibukkan hatinya dengan dunianya, dan dunia tidak mendatanginya kecuali sudah aku tentukan baginya. Demi keagunganku dan ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendakku di atas kehendaknya, kecuali akan aku perintahkan para malaikat untuk menjaganya. Aku akan jaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya. Aku akan menyertai setiap usaha yang dilakukannya, dan dunia akan datang sambil merendahkan diri kepadanya." Dalam hadis di atas, Tuhan menjelaskan kepada kita salah satu cara mendekatkan diri kepadanya. Cara itu adalah dengan menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Ada dua golongan manusia. Pertama, golongan manusia yang mendahulukan kehendaknya di atas kehendak Allah. Kedua, golongan manusia yang mendahulukan kehendak Allah di atas kehendaknya. Orang yang berpuasa termasuk ke dalam golongan kedua. Ia menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya sendiri. Ketika siang hari, keinginannya adalah makan dan minum, dan keinginan Allah adalah supaya ia tidak makan dan tidak minum. Orang yang berpuasa akan mengutamakan keinginan Allah. Meskipun lapar, ia tidak akan penuhi keinginannya. Pada saat yang sama, ketika kita lapar, umumnya kita mudah sekali tersinggung. Kalau kita diganggu orang, kita ingin sekali marah. Namun, Allah menghendaki kita di bulan Ramadan untuk mengekang amarah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mengendalikan marahnya di bulan Ramadan, Allah akan menahan murkanya pada hari kiamat nanti." Kita menahan amarah kita demi memenuhi kehendak Allah. Sebetulnya, setiap hari kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Apakah akan memenuhi kehendak Allah atau memenuhi kehendak diri kita sendiri? Allah berkehendak agar kita mencari nafkah yang halal untuk membiayai keluarga kita. Bila kita memiliki kelebihan harta, Allah berkehendak agar kelebihan itu dibagikan kepada hamba-hambanya. Tapi jika kita mempunyai kelebihan rezeki, kehendak kita adalah memakai kelebihan itu untuk memenuhi keperluan konsumtif saja. Kita tumpuk makanan berlebih untuk kita santap ketika berbuka puasa, seakan suatu kompensasi akan ketidakmakanan dan ketidakminuman kita di siang hari. Pada bulan puasa ini, kita kesampingkan kehendak kita utamakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita penuhi juga kehendak Allah itu dengan bersedekah sebanyak-banyaknya kepada para fakir miskin dan mustad'afin. Itulah puncak perkembangan kejiwaan manusia. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.